Pulau Jawa. Dan saya sendiri dari suatu tempat di Kalimantan yang kebetulan. Apa sih, Vel? Kenalan dulu biar nggak tegang nih. Peserta-peserta grand finalnya pasti pada tegang juga. Dan yang observernya ramai juga ya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung panggil saja pembicara pertama. Oh ya, ini tolong dikirimin nama dan urutan posisinya di chat juga ya nanti. Baiklah, terima kasih. Dengan motion sebagai Rizky, Dewan ini akan memilih menjadi PNS daripada bekerja di startup. Saya undang pembicara pertama dari tim pemerintah. Dipersilakan. Permisi Kak, boleh izin share screen timer? Boleh, silakan. Oke. Sebentar ya Kak. Baiklah, apa suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar jelas. Oke, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, di setiap fase kehidupan yang kita lalui, pasti manusia dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang di mana dalam pengambilan keputusan tersebut harus mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama yaitu rasionalitas dari pilihan tersebut, kemudian kita harus realistis, dan yang ketiga yaitu keputusan mana yang pada akhirnya akan membawa dampak baik lebih besar. Kemudian sebagai Rizky, seperti kita ketahui bersama bahwa Rizky adalah merupakan mahasiswa yang berprestasi dan mendapat beasiswa, dan narasi yang beredar terutama di Indonesia yaitu anak tertua, terutama anak tertua laki-laki dan memiliki 2 tanggungan saudara yang lebih muda, maka saya memiliki tanggungan dan tanggung jawab moral yang lebih besar, dan oleh karena itulah dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan melibatkan masa depan, tidak hanya masa depan Rizky, melainkan juga masa depan keluarga dan juga adik-adiknya, maka dengan demikian Rizky akan memilih untuk menjadi PNS daripada bekerja di perusahaan startup, terutama pada kasus ini perusahaan startup tersebut baru dirintis. Memasuki dan tujuan utama yang ingin dicapai Rizky yaitu sesimpel untuk mencapai kebahagiaan dari keluarga, yaitu kebahagiaan orang tua dan kebahagiaan adik-adiknya. Memasuki argumentasi saya yaitu yang pertama, poin tentang justifikasi untuk memilih pekerjaan sebagai PNS, dan yang kedua yaitu kenapa memilih PNS sebagai pekerjaan lebih rasional dan pada akhirnya akan mendatangkan dampak yang lebih baik. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik dari startup yang baru dirintis. Yang pertama, tentunya butuh waktu yang cukup lama untuk dapat berkembang, apalagi bersaing dengan pesaing-pesaing yang mungkin sudah memiliki peralatan-peralatan maupun fasilitas-fasilitas dan aplikasi-aplikasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, yaitu karena startup ini baru dirilis, Dewan Juri yang terhormat, maka kami percaya bahwa gaji yang disediakan dari startup ini sendiri adalah gaji yang jumlahnya tidak stabil. Kemudian yang ketiga, karena hal inilah, karena banyaknya persaingan di dunia startup dan lain sebagainya, maka naik turunnya penghasilan itu sendiri tergantung dengan pasar ataupun tergantung dari demand konsumen ataupun consumer, sehingga hal-hal inilah yang membuat Rizky harus mempertimbangkan lebih jauh kenapa dia harus meninggalkan startup. Kemudian untuk justifikasi memilih PNS, poin pertama yaitu diakui ataupun tidak, anak pertama terutama laki-laki di Indonesia memang memiliki tanggung jawab moral lebih besar, karena pada dasarnya mereka harus kemudian menjaga orang tuanya, karena
posisi mereka di rumah juga menjadi pemimpin selain ayah, dan juga ketika mempunyai 2 orang adik, Rizky harus mensupport kebutuhan adik-adik tersebut. Dan hal yang paling penting yaitu tidak peduli seberapa sukses seseorang, misalnya hal yang paling diinginkan oleh orang tua adalah kehadiran dan juga kehadiran dari anak itu sendiri. Dan ketika Rizky mengambil keputusan untuk menjadi PNS, tidak hanya Rizky dapat memberi kehadiran dia di Kalimantan, tetapi dia juga dapat menyediakan ataupun memberikan gaji yang dia punya untuk keberlangsungan keluarga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu karena alasan-alasan untuk menjaga orang tua maupun untuk menjadi contoh dari adik-adiknya, maka ini adalah hal yang tepat untuk Rizky memilih pekerjaan PNS, karena seperti kita ketahui, pekerjaan PNS di Indonesia terutama adalah pekerjaan yang stabil. Mengapa demikian? Ada 4 alasan. Yang pertama, pekerjaan PNS dipandang sebagai pekerjaan yang baik oleh masyarakat, dan ini akan menjaga martabat keluarga ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu di segi ekonomi, pekerjaan PNS menyediakan gaji yang stabil dan juga kemudian yang ketiga adanya tunjangan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dan juga dapat disisihkan untuk membantu kebutuhan keluarga. Dan oleh karena alasan-alasan inilah mengapa ini dibenarkan untuk Rizky memilih pekerjaan PNS. Dan komparasinya ketika kita membandingkan kasus terburuk ketika Rizky memilih pekerjaan PNS adalah mungkin dia akan melewatkan kesempatan besar ketika startup itu dapat sukses, atau pada akhirnya Rizky akan hidup dengan gaji yang mungkin dikatakan oleh sebagian kelompok adalah gaji yang standar, tapi kami menyatakan bahwa itu sebenarnya oke. Karena mengapa? Karena gaji, walaupun banyak pihak yang mengatakan gaji PNS standar, padahal sebenarnya gaji tersebut adalah stabil, dan dengan gaji tersebut Rizky dapat mensupport keluarganya dan juga untuk kebutuhannya. Kemudian perbandingannya, kemudian yang kedua, kenapa memilih PNS merupakan pilihan yang lebih rasional dan mendatangkan banyak dampak baik. Yang pertama, ketika Rizky tidak memilih startup dan memilih PNS, maka dengan gaji yang stabil dan juga dengan kehadirannya, dia bisa memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mendukung biaya adiknya dengan gaji tersebut, contohnya. Dan juga ini dapat membuka harapan-harapan lebih untuk adik-adiknya dalam melanjutkan pendidikan ataupun dalam meniru sosok Rizky yang pada dasarnya merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya, karena dia menuruti dorongan orang tuanya untuk memilih memasuki PNS dan juga memilih kembali ke rumah agar dapat memberi kehadiran maupun menyediakan gajinya. Kemudian perbandingannya dengan kasus terburuk ketika Rizky memilih startup, memilih bekerja di startup sebagai pekerjaannya, yaitu yang pertama, kasus buruknya yaitu perusahaan startup ini tidak akan dapat bekerja dengan baik atau dapat dikatakan gagal. Yang pertama, berarti ketika perusahaan ini tidak sukses, tidak ada bayaran. Kemudian hal ini berdampak fatal karena pada dasarnya Rizky memiliki banyak tanggungan dan pada akhirnya tidak dapat mensupport kebutuhan keluarganya, tidak hanya kebutuhan orang tua tetapi juga tidak dapat memberikan hal-hal lebih untuk adiknya. Kemudian bahkan di kasus terbaik dari ketika Rizky memasuki startup untuk pekerjaannya, dia mendapat sukses besar ataupun gaji besar, tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa pasar yang dimasuki startup bersifat dinamis. Jadi ketika pasar tersebut memasuki kesuksesan, bukan berarti ke depannya tidak akan ada tantangan-tantangan, karena pada dasarnya akan lebih banyak lagi pesaing-pesaing di kemudian hari dan lain sebagainya. Dan kedua, ketika Rizky benar-benar disibukkan dengan pekerjaan sebagai startup, dia tidak dapat memberikan kehadiran yang sama besar ketika dia bekerja sebagai PNS. Oleh karena itu kami percaya bahwa lebih baik Rizky untuk memilih PNS. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim proposisi, menghabiskan 7 menit 27 detik, 7 menit 27 detik. Selanjutnya saya undang pembicara pertama dari tim oposisi, dipersilakan. Oke, baik, sebentar saya setting charger dan setting timer. Sorry. Pindah tempat sebentar. Sorry for the noise.
Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Oke. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Debat ini berbicara mengenai sisi mana yang akan memberikan pemenuhan lebih baik bagi Rizky yang terbukti cerdas mendapatkan beasiswa di kuliah di Jawa, di mana karakterisasi status quo perkuliahan yang ada di Jawa memang merupakan perkuliahan yang kompetitif dengan adanya kondisi yang masih Java sentris di saat ini. Artinya Rizky mempunyai kapabilitas dalam bersaing di tengah persaingan besar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah lebih baik mana? Rizky mengambil pekerjaan di perusahaan startup yang menawarinya pekerjaan atau bekerja di PNS berdasarkan dorongan dari keluarganya. Apakah Rizky akan memilih pekerjaan yang lebih risky dengan resiko tinggi atau startup yang baru saja merintis? Bisa saja startup ini jatuh, startup ini baru dirintis, juga belum ada stabilitas atau jaminan tertentu. Atau Rizky mau bekerja di PNS yang tidak terlalu risky atau berisiko, di mana terdapat stabilitas gaji PNS, tunjangan hari tua, pemberian rumah, dan tempat tinggal aparat dan PNS. Dilihat dari tawaran perusahaan startup kepada Rizky, terlepas dari apapun itu pekerjaan atau jurusan yang diambil saat ini artinya Rizky merupakan siswa yang sangat cerdas dan memiliki ide-ide kreatif yang mampu berada pada posisi tersebut. Mengetahui bahwa Rizky merupakan seseorang berasal dari keluarga menengah ke bawah, tentunya ada demand tertentu yang meminta Rizky untuk merawat atau memberikan bantuan secara finansial setidaknya kepada keluarganya. Tapi kami pikir dorongan ini tidak serta-merta menjadi penentu kehidupan Rizky. Rizky dapat menentukan hidupnya sendiri dan yang terbaik adalah membiarkan Rizky menggapai passionnya, yaitu untuk bekerja di bidang yang benar-benar dikuasainya dan menekuni bidang tersebut. Dan hal ini juga memberi peningkatan taraf hidup yang mana akan memberi keuntungan tidak hanya bagi Rizky, tetapi bagi keluarganya juga secara finansial yang akan saya jelaskan pada argumen saya lagi. Stance kami sebagai tim oposisi adalah kami mendukung Rizky untuk mengejar pekerjaannya di perusahaan startup dan begitu. Masuk ke argumen pertama saya, kenapa memilih bekerja di perusahaan startup merupakan hal yang bisa dijustifikasi. Pertama-tama kita perlu karakterisasi kembali startup yang ada saat ini sekarang bagaimana. Memang benar yang dikatakan oleh mereka, startup membutuhkan waktu untuk menjadi perusahaan besar atau sukses. Tetapi tidak serta-merta ketika dia membutuhkan waktu itu artinya dia merupakan suatu produk atau perusahaan gagal. Startup menyesuaikan demand. Ya benar, semua hal menyesuaikan demand. Tetapi startup ini yang pasti adalah mereka memerlukan gagasan-gagasan cerdas, gagasan-gagasan baru yang bisa membuat mereka membuat breakthrough atau menjadi game changer dalam dunia kita saat ini. Startup baru, kita perlu tahu, tidak akan sembarangan menawari orang perusahaan dan merekrut orang-orangnya. Terutamanya dalam kasus ini ketika dia merekrut Rizky, berarti dia mengetahui kapabilitas atau bahkan Rizky ini merupakan anak yang sangat cerdas sampai dia menawarkan pekerjaan pada Rizky, berarti artinya dia menawarkan posisi khusus bagi Rizky ini. Memang startup itu belum memiliki gaji yang stabil misalnya, tetapi perlu diketahui di sini startup itu tetap akan memberi gaji meskipun sangat tidak besar. Akan tetapi apa yang bisa didapatkan di sini adalah Rizky bisa mengolah kembali atau menekuni bidang yang ingin dia tekuni dengan bersama dengan startup ini, dan nantinya ketika startup ini bagus, udah jadi dengan penelitian Rizky dan sebagainya, dia akan memiliki posisi yang sangat baik. Begitu. Jadi pekerjaan di startup yang merupakan dianggap tantangan oleh tim pemerintah, yang mana tim pemerintah bilang tantangan ini buruk, kami berkata tantangan ini tidak buruk karena mereka sendiri tidak pernah menjelaskan bagaimana tantangan suatu hal yang buruk. Oke, kalaupun buruk, Rizky merupakan orang yang sangat cerdas, terbukti dari tadi, dan dengan adanya tantangan justru itu akan memacu dia untuk menjadi dirinya yang lebih matang dan lebih bagus lagi. Karakterisasi pekerjaan di PNS, kami berasumsi bahwa kami mengatakan bahwa karakterisasi pekerjaan di PNS ini adalah mereka akan memiliki suatu step by step yang harus dilalui untuk mendapatkan suatu posisi yang mapan dan sangat baik misalnya, dan kerjaan yang ada pada PNS ini adalah berhubungan dengan negara dan gaji akan naik secara bertahap seiring berjalannya waktu. Sekarang kita berbicara tentang kepentingan interest Rizky dan bagaimana dorongan keluarga itu tidak valid atau relevan lagi. Pertama, kita berbicara dari sejak awalnya ketika Rizky sudah mengejar cita-citanya ke Jawa,
Kita juga tidak tahu ini dorongan orang tua atau tidak. Tetapi yang pasti di sini adalah Rizky mengejar bahkan sampai dapat beasiswa. Jadi tidak ada alasan bagi Rizky untuk berhenti mengejar mimpinya hanya ketika orang tuanya mengatakan kamu harus jadi PNS. Kehadiran Rizky yang merupakan hal terpenting bagi orang tuanya yang dibawakan oleh tim pemerintah belum dijustifikasi. Ini asumsi saja orang tua mau dekat, padahal Mosi hanya mengatakan orang tua mau Rizky PNS. Tapi oke, jika memang asumsinya ketika orang tua mendorong Rizky ini untuk wajib bekerja di PNS supaya dekat di rumah, kami tetap merasa ini bukan hal yang bisa dijustifikasi ketika mereka menjustifikasi ini adalah kerjaan PNS pilihan yang rasional. Pilihan rasional adalah pilihan ketika dia memang memilih yang sudah dia tekuni. Justru nggak rasional ketika di sisi mereka memilih berdasarkan dorongan dari dan cita orang tua atau berbakti dan kepada orang tua dan lainnya, itu bukan merupakan hal yang satu rasional. Meskipun itu rasional, itu tidak menyelesaikan masalah yang ada, yaitu meningkatkan taraf hidup atau memberi makan kedua adiknya. Justru gaji di PNS lebih kecil, bukan? Jadi di sini selain tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, Rizky juga akan gagal mengejar kebahagiaannya pada kasus terburuk. Kemudian bagaimana startup ini akan memberikan bagaimana hidup Rizky yang lebih baik, argumen kedua, bagaimana hidup Rizky yang lebih baik akan didapatkan ketika Rizky mengambil pilihan bekerja di perusahaan startup. Pertama, bagaimana adanya peningkatan taraf hidup yang lebih signifikan dan dari startup yang memberikan asuransi. Pertama, itu adalah alasan kenapa Rizky ditawari perusahaan bekerja di startup pada pertama kalinya. Di mana dia memiliki kapabilitas dapat memiliki kapabilitas untuk meningkatkan perusahaan tersebut atau dalam mencapai kesuksesannya. Kemudian kapabilitas menengah ke bawah bukan berarti kamu harus kerja PNS. Rizky mempunyai kepintaran dan jadi meskipun di sini ketika dia bekerja di startup ini, dia akan bisa mendapatkan suatu bentuk di mana dia sudah meningkatkan skillnya. Jadi di startup ini selain dia ditawari posisi bagus dan pada masa depan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan gaji yang lebih besar pula, meskipun dia gagal dia tetap dapat keluar dari startup itu dan juga bekerja di bidang-bidang lain yang mana dia juga memiliki jaminan bahwa dia diterima karena dia memang sudah merupakan murid berprestasi. Di PNS posibilitasnya lebih kecil karena Rizky juga nggak tahu apa-apa, lebih tepatnya nggak tertarik dengan bidang PNS ini. Ada kemungkinan dia tidak sukses dan tidak bahagia. Meskipun dia sukses, dia juga tetap gagal membawa keluarganya untuk keluar dari taraf hidup menengah ke bawah ini. Dia akan gagal itu begitu. Memang layer kedua adalah hilangnya budaya sandwich dan patriarki. Kita nggak mau ada budaya sandwich di mana dia biayain adiknya dan sebagainya macam. Adiknya bisa pakai beasiswa juga. Pemerintah juga menganggap bahwa Rizky laki-laki tertua maka dia harus menanggung beban membiayai adik-adiknya. Ini adalah tanggung jawab moral yang ada lama di Indonesia, namun kami rasa ini tidak relevan dalam menjustifikasi pilihan pekerjaan Rizky. Maka dari itu kami bangga menolak mosi. Terima kasih kepada tim pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan 7 menit 24 detik, 7 menit 24 detik. Selanjutnya saya undang pembicara kedua dari tim proposisi untuk menyampaikan argumentasinya. Dipersilakan. Maaf, Dewan Juri dan teman-teman, pembicara keduanya sedang ada masalah koneksi. Lagi coba rejoin. Maaf, apakah sudah terdengar? Ya, sudah. Baik. Apabila ada macet-macet, boleh mungkin tolong diinformasikan melalui chat. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, dari pihak oposisi tadi, mereka menyampaikan beberapa hal. Pertama, mereka menyampaikan Rizky memiliki kapabilitas untuk bekerja di tempat yang berisiko. Ada demand juga dari keluarga mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Namun, kami yakin memang secara jangka pendek, gaji di startup itu memang lebih besar, tetapi belum ada jaminan dalam jangka panjang, karena sifat dari startup itu memang belum stabil. Meskipun kapabilitasnya dari si Rizky ini bagus untuk membawa startup menjadi lebih sukses, dan sebenarnya juga itu belum pasti akibat untuk meraih kesuksesan di dalam startup itu perlu adanya kerjasama tim dan bukan hanya bergantung pada satu individu, yaitu hanya Rizky saja. Apakah ada jaminan pegawai-pegawai lain di startup tersebut memiliki kapabilitas sebaik si Rizky ini? Dan menggunakan rasionalitas juga sebagai Rizky, saya akan memiliki yang pasti saja, karena saya masih memiliki tanggungan dan kondisi ekonomi pada saat ini yang belum mumpuni.
Dan Konter juga menjelaskan mengapa Rizky tidak harus memilih Konter tidak menjelaskan mengapa Rizky tidak harus memilih PNS dengan beberapa keuntungan-keuntungan dari PNS yang telah disebutkan oleh pembicara pertama saya. Dan mereka juga menjelaskan salah satu urgensi mengapa Rizky harus masuk ke dalam startup, karena passion dan kecerdasan Rizky ini yang sangat baik untuk ke startup. Padahal sebenarnya menurut kami Rizky dapat memanfaatkan passion dan kecerdasan tersebut juga di PNS. Bahkan dengan kecerdasan dan passion Rizky tersebut, Rizky dapat lebih mudah mendapat posisi atau jabatan yang lebih tinggi, atau setidaknya akan lebih cepat dalam meraih posisi dan jabatan yang tinggi. Dan mengapa ini sangat baik bagi Rizky? Dengan kondisi ekonomi Rizky yang seperti ini, kami yakin hal ini bisa membantu Rizky secara ekonomi atau secara finansial. Dan beberapa bidang lain ini akan saya masukkan ke dalam poin argumentasi saya. Kembali lagi sebagai Rizky, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa saya sebagai Rizky akan memilih PNS. Pertama, PNS ini lebih terjamin. Saya akan mengulang mengapa PNS lebih terjamin, karena seperti yang kita ketahui pada status quo ini, PNS itu banyak diglorifikasi oleh banyak orang tua karena beberapa hal. Misalnya, yang pertama karena gajinya lebih stabil. Buktinya pada saat pandemi ini pun gaji dari para PNS ini tidak terdampak. Kemudian ada tunjangan yang menurut kami sangat lumayan, sekalipun gaji tidak setinggi startup, setidaknya para PNS ini memiliki insentif atau tunjangan yang lumayan. Berdasarkan cerita dari kerabat yang bekerja di PNS juga, meskipun jabatan mereka masih rendah, tunjangan yang mereka peroleh lumayan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Dan juga yang ketiga, mengapa PNS lebih terjamin, karena adanya tunjangan dari pemerintah. Tunjangan ini bersifat seumur hidup. Ketika sudah tua, ketika kita tidak mampu bekerja lagi, yang mana di startup juga tidak ada jaminan ketika sudah tidak bekerja, sudah menjadi tua, tidak bisa bekerja lagi, apakah masih bisa melanjutkan hidup dengan finansial yang masih dipertanyakan. Akan tetapi di PNS bisa menjamin hal tersebut, karena masih terdapat jaminan dari pemerintah untuk masa tua tersebut. Dan melalui jaminan tadi, karena masih dibiayai melalui jaminan tadi. Dan seluruh kelebihan itu adalah fakta sebenarnya, bukan hanya akibat adanya pendapat dari orang tua saja, tetapi memang fakta, dan oleh karena itu sering diglorifikasi oleh orang tua. Dan dengan kestabilan dan kepastian tersebut, Rizky juga dapat diuntungkan jika memilih PNS. Tetapi, mari kita melihat dari startup. Mengapa startup ini sebenarnya sangat berisiko dibandingkan dengan poin-poin yang disampaikan dari pihak oposisi. Dan mari kita kembali lagi pada karakteristik dari startup, yang mana karena sifatnya baru rintisan, para startup ini gajinya gajinya belum stabil, kemudian terjadi naik dan turun yang masih sangat tergantung pada pasar, dan juga masih banyak pesaing-pesaing yang jauh lebih baik di dalam sektor-sektor tersebut, dan itu menjadi challenge atau tantangan tersendiri bagi startup. Akibat ada ketidakpastian ini, pendapatan Rizky menjadi terancam. Tidak ada jaminan stabilitas pendapatan bagi Rizky. Mengapa ini sangat problematik? Karena Rizky adalah, di sini posisinya Rizky adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Mari kita melihat dari worst scenario terlebih dahulu. Apabila misalnya dalam hal yang worst scenario, orang tua dari Rizky ini sakit, dan itu bisa saja terjadi. Dan karena Rizky bekerja jauh, misalnya dari Kalimantan, dan dia adalah anak ketua, berarti 2 saudara lainnya adalah saudara yang lebih muda yang belum bisa bekerja. Bagaimana di saat bersamaan itu, dia harus menanggung biaya orang tuanya, dan di saat bersamaan masih ada ketidakstabilan dari startup ini. Pendapatannya belum tentu bisa memenuhi biaya tersebut. Sebagai Rizky, pada saat ini, meskipun orang tua saya belum sakit, tetapi saya harus mempertimbangkan worst skenario ini ketika orang tua saya sakit. Kemudian mungkin pada best skenario, memang ketika orang tua saya sedang tidak sakit, contohnya, Rizky juga menjadi kurang tenang. Mengapa? Kembali lagi, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya, sebagai anak pertama dan juga sebagai anak laki-laki, narasi sosial ini mendorong saya untuk memilih PNS ini, karena dalam sosial ini dalam society ini kita sebagai anak pertama dan sebagai anak laki-laki itu harus sukses secara finansial, dan parameter sukses secara finansial ini ada 2. Yang pertama, gajinya mencukupi, dan juga yang kedua, gaji yang stabil. Dan sekalipun misalnya kita melihat adalah orang-orang kaya, tapi lihatlah bagaimana society ini mengejudge mereka pada lowest point mereka, dan meskipun hanya pada lowest point, tetapi hal ini tidak ingin Rizky hadapi karena merupakan beban sosial. Nah, tetapi sebenarnya di dalam pertimbangan lain pun sebenarnya Rizky bukannya
tidak rasional ya, bukan yang ingin mengikuti kemauan masyarakat seperti itu, tetapi juga Rizky ingin diakui sebagai orang yang sukses secara finansial dan pastinya ingin membahagiakan keluarganya dengan apa? Dengan sukses secara finansial dengan gaji yang mencukupi dan juga gaji yang stabil melalui PNS tadi. Dan juga yang berikutnya, mengapa startup ini dapat merugikan Rizky? Karena tepatnya karena startup ini belum stabil, pegawai startup harus bekerja lebih keras dari perusahaan yang sudah stabil, misalnya multinasional dan lain-lainnya, atau lebih keras dari PNS. Pegawai startup itu sangat terkenal, harus berinovasi lebih, bekerja lebih keras, karena challenge-nya lebih besar untuk membawa stabilitas bagi perusahaan rintisan tersebut agar menjadi lebih stabil di masa depan. Dibandingkan PNS, tidaknya, Rizky tidak akan mengalami beberapa tekanan, mengalami suatu kelelahan yang diakibatkan kelelahan fisik atau kelelahan mental. Bagaimana lelah fisik ini dapat terjadi? Ya, karena waktu kerja yang lebih tinggi di startup. Kemudian lelah secara mental karena dia harus ditekan, harus berinovasi terus-menerus, dan juga bekerja untuk memenuhi demand dari startup tadi. Meskipun sudah menjadi passion, meskipun sudah menjadi passion ataupun suatu kecerdasan bagi Rizky, tentu saja ada titik di mana Rizky tidak bisa berinovasi karena berdasarkan pengalaman di organisasi misalnya, meskipun passion tetapi ada titik di mana kita tidak bisa berinovasi, dan ini akan menekan mental dari Rizky ini sendiri. Bukankah lebih baik untuk bekerja di PNS di mana akan lebih stabil secara mental, fisik, dan juga ekonomi? Kami sangat bangga untuk memilih PNS daripada startup. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim proposisi, menghabiskan 7 menit 25 detik, 7 menit 25 detik. Selanjutnya saya undang pembicara kedua dari tim oposisi, dipersilakan. Halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suaranya terdengar jelas. Bentar, saya set up timer ya. Bentar. Oke. Akan saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Beberapa poin klarifikasi dari kami. Pertama, ini sangat realistis. Rizky itu sangat cerdas. Beasiswa di Universitas Jawa yang kita tahu masih Jawa sentris. Berarti sangat besar peluang sukses untuk Rizky di startup. Kedua, tanggung jawab moral di sisi kami juga tidak seburuk itu. Jika sukses di startup, keluarga juga akan terbiayai. Justru imoralitas terjadi di sisi mereka. Mengapa demikian? Karena di sisi mereka justru mengorbankan apa yang menjadi passion dari skill cap Rizky, yaitu yang keinginannya di startup demi keluarga, yang di sisi kita juga padahal akan tercover juga nanti. Jadi di sisi kami, kedua-duanya yaitu keluarga dan Rizky mendapat apa yang dia mau, akan terjadi, sedangkan di sisi mereka itu tidak akan terjadi, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen kami. Jadi budaya sandwich ini bukan untuk best interest Rizky, dan untuk keluarga di sisi kami juga ada, dan malah jauh lebih baik. Ketiga, dengan dia saudara laki-laki tertua, tidak bisa dibenarkan untuk disiksa, stres, bekerja di tempat yang membosankan, repetitif, hanya demi keluarganya. Rizky ini individu, bukan robot pemuas keluarga, yang didikte semua demi keluarga. Beberapa sanggahan dari kami. Pertama, mereka berkata bahwa kebahagiaan keluarga akan ada di sisi mereka kalau menjadi PNS. Pertama, kami berkata tidak, karena ketika Anda menjadi PNS, bukan otomatis Anda menjadi orang kaya. Menjadi PNS tetap saja mendapat gaji awal yang tidak sebesar itu juga, dan bukan berarti jadi PNS otomatis Anda memiliki stabilitas seperti itu, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen kami. Kedua, secara komparatif, di sisi kami akan ada pencapaian passion dan peningkatan gaji secara gradual, karena Rizky capable untuk sukses di startup dengan modal skillnya. Kedua, mereka juga berkata bahwa Rizky ini belum tentu yang kayak terbaik misal. Pertama, kami bilang tidak. Tim musuh sendiri yang mengatakan Rizky sangat berprestasi sampai beasiswa di Jawa. Sehingga aneh ketika mereka bilang apakah Rizky capable? Sangat capable. Masuk kepada argumen, tidak, terima kasih. Masuk kepada argumentasi kami. Sisa rebuttal akan saya lanjutkan di argumen kami. Masuk kepada argumen yang berjudul kami akan membuktikan bahwa bekerja di startup jauh lebih baik untuk passion Rizky dan masa depan keluarga. Di sisi kami juga tidak akan terkorbankan. Terlepas dari kepastian bekerja sebagai PNS di kampung halaman sendiri, hal ini dapat dibenarkan karena terlepas Rizky merupakan anak tertua di keluarga kelas bawah. Di sisi kami ketika bekerja di startup, Rizky memang mungkin tidak bisa sebisa itu memiliki stabilitas atau menjaga adiknya di kampung halaman. Tapi ingat, jangan kita korbankan passion Rizky untuk mencapai cita-citanya di startup dan berkembang untuk masa depan yang lebih baik. Karena ingat, Rizky adalah orang yang pintar, berbeasiswa, bermasa depan cerah.
Jangan kita korbankan masa depan Rizky yang cemerlang dan terbukti dengan mendapat beasiswa itu dengan menjadi PNS di Kalimantan. Ingat, tidak ada stabilitas finansial walaupun menjadi PNS dibandingkan dengan startup yang menjanjikan. Karena Rizky bukan orang bodoh. Rizky memiliki skill tinggi. Sedangkan untuk bekerja di startup, sangat mungkin untuk menggapai mimpi. Ingat, tidak mungkin Rizky mengikuti perusahaan atau join ke perusahaan startup yang sembarangan atau perusahaan asal-asal yang menawarkan orang bekerja di startup yang beresiko tinggi. Sehingga Rizky ini memang cukup skillful untuk masuk dan ditawari di perusahaan startup itu. Startup itu tidak seperti yang tim musuh katakan. Startup itu tidak sembarangan mengambil pekerja. Dan Rizky juga tidak sembarangan memilih startup. Rizky bukan orang bodoh yang tidak bisa memilih startup yang baik untuk masa depan dia. Maka dari itu secara komparatif ketika di sisi mereka dengan menjadi PNS artinya apa? Artinya yang Rizky coba gapai dengan skillnya tidak bisa kita korbankan dengan apa yang tidak ia suka. Tapi hanya didorong untuk alasan stabilitas yang mana itu konyol karena ketika Rizky yang skillful itu ke startup, stabilitas akan tercapai juga karena di sana juga digaji mungkin walau kecil dan gaji itu bisa naik secara gradual jauh melebihi PNS ketika perusahaan itu berkembang. Karena ingat, Rizky itu skillful dan mampu bersaing dan mampu mengembangkan perusahaan itu. Hal ini sangat penting karena dengan Rizky masuk ke startup, artinya skill yang ia miliki akan terpakai di sisi kami karena masuknya ke dalam apa yang memang ia inginkan. Dibanding di sisi mereka, Rizky akan menjadi PNS biasa saja dan skill itu tidak secara full tereksplor karena PNS merupakan rutinitas saja dan motivasinya hanya uang bukan passion. Sedangkan di sisi kami motivasinya keduanya, passion akan diikuti uang yang mengalir karena kesuksesan Rizky dan urgensi yang berupa stabilitas untuk keluarga cenderung mengada-ngada. Mengingat di sisi kami juga ada dan lebih baik karena ketika startup sukses, kapitalnya sangat besar. Lihat Gojek, Tokopedia, mereka dimulai dari Rizky yang masuk kepada perusahaan itu. Worst case skenario, walaupun kerugian itu mungkin ada yang berupa Rizky gagal dan jobless akibat di startup di sisi kami, namun itu tidak apa-apa. Dan karena skill cap Rizky sangat tinggi dan lulusan beasiswa Universitas Jawa, sehingga sebentar saja Rizky dapat menemukan pekerjaan lain, malah ditawarin mungkin. Ya, bukan? Sehingga merupakan trade-off yang harus dibayar dibandingkan di sisi mereka, trade-off-nya sangat buruk, yaitu Rizky tidak menikmati apa yang dikerjakannya karena paksaan keluarga, demi keluarga anak tertua, padahal Rizky itu orang yang sangat potensial dan capable untuk sukses di dunia penuh persaingan. Terbukti beasiswa tersebut terjadi. Walaupun mungkin perusahaan startup gagal, tentunya bukan karena Rizky skillful, Rizky tinggal masuk ke perusahaan startup lain mungkin. Perusahaan startup lain juga pasti mencari orang-orang berpotensial. Dan Rizky adalah salah satu orang berpotensial. Walaupun mungkin financial security di sisi kami mungkin lebih buruk, namun itu tidak apa-apa karena trade-off untuk passion itu worth it. Passion untuk mental health dan kepuasan batin Rizky itu worth it dicapai terlepas security finansial mungkin. Karena security itu ketika sukses di startup juga akan ada. Jadi itu tidak eksklusif di sisi mereka, namun kepuasan batin untuk mental Rizky hanya eksklusif di sisi kami. Walau mungkin menjadi PNS juga bisa mengeksplor skill seperti yang mereka katakan. Ini tidak penting karena yang dieksplor tidak sesignifikan itu. Pekerjaan PNS pasti repetitif yang sangat berpengaruh pada mental health Rizky. Seorang mahasiswa berprestasi yang terpaksa menjalani rutinitas 9 to 5 sehingga passion dan potensi untuk stand off dari yang lain karena prestasinya tidak ada di mereka. Jadi keuntungan yang berupa menikmati pekerjaan sesuai passion hanya ada di sisi kami. Sedangkan di sisi mereka stabilitas ekonomi tidak penting dan tidak eksklusif karena di sisi kami juga ada secara gradual berkat skill yang Rizky tuangkan di perusahaan itu. Dan keuntungan-keuntungan ini likely itu sangat tinggi mengingat Rizky memiliki prestasi tinggi, goal besar dan mimpi untuk menjadi seseorang yang berdampak dan besar. Terlihat dari kepintarannya, skillnya, bahkan kepadanya aneh jika kita menyanyiakan skill Rizky demi stabilitas keluarga. Sedangkan di sisi mereka likeliness untuk Rizky memiliki stabilitas ekonomi juga tidak jelas sebenarnya karena tidak ada jaminan untuk tidak dipecat. Karena Rizky berpotensial, Rizky terpressure secara mental ketika skill-skill dan impian-impian itu tidak tertuang karena rutinitas PNS yang membuat Rizky jenuh dan malah malas-malasan bekerja karena tidak mengeluarkan effort besar karena bukan itulah passionnya. Akhirnya itu bisa membuat dipecat juga sehingga stabilitas juga kami pertanyakan stabilitas macam apa. Jadi kepastian itu di kedua sisi tidak ada secara kompleks sehingga di sisi kami jauh lebih baik karena Rizky dapat mengeksplor skill di tengah kepastian yang sama-sama mungkin tidak ada walaupun di sisi kami jauh lebih baik. Terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan 7 menit 28 detik, 7 menit 28 detik. Selanjutnya saya undang pembicara ketiga dari tim oposisi
Waktunya dipersilakan. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Mekanisme POI melalui kolom chat. Saya akan memulai pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini saya akan menganalogikan ada 5 buah bola, 4 bola karet dan 1 bola kaca. 4 bola karet tersebut bisa kita sebut karir, uang, kedudukan, jabatan. Dan 1 bola kaca yaitu keluarga. Apabila pada saat jatuh dan mana yang pecah yaitu keluarga, karena kita tidak akan bisa lagi membentuk sebuah keluarga karena keluarga tersebut adalah hal yang penting. Di sini saya akan membawakan beberapa ranah argumen mengapa kami tetap bersikukuh menyatakan bahwasannya argumentasi kami tetap berdiri tegak hingga akhir perdebatan pada kesempatan sore hari ini, dan mengapa argumentasi kami lebih baik. Di sini kami ingin membandingkan terlebih dahulu. Sebelum menuju ke ranah argumen, saya akan melakukan beberapa poin bidasan terlebih dahulu. Di sini pembicara pertama dan pembicara kedua menurut kami salah dalam memahami mosi perdebatan pada kesempatan sore hari ini. Mereka beranggapan bahwasanya di sini posisi Rizky itu dipaksa untuk menjadi PNS dibandingkan menjadi karyawan di perusahaan startup. Padahal pada mosi perdebatan kita pada sore hari ini, sebagai Rizky, Dewan ini memilih menjadi PNS daripada bekerja di perusahaan startup. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami tidak ada memaksa, tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali. Selanjutnya, poin bidasan yang kedua, pembicara kedua senantiasa terus-menerus melakukan penegasan bahwasanya akan sia-sia skill ataupun kemampuan Rizky tersebut karena Rizky tersebut adalah mahasiswa yang pintar, dan hal tersebut dibuktikan dari dia menerima beasiswa di universitas dia ataupun kampus di tempat dia belajar. Apakah parameter dia menerima beasiswa tersebut bisa dikatakan bahwa Rizky tersebut adalah anak yang cerdas? Selanjutnya saya akan mengklarifikasi apakah skill ataupun kemampuan tersebut juga tetap bisa dijalankan ataupun kita aplikasikan apabila Rizky tersebut menjadi PNS. Di sini kami ingin membawakan 2 poin-poin bahwasanya mengapa Rizky tersebut akan pemenuhan secara finansial Rizky akan menjadi lebih baik, dan juga secara moral Rizky akan menjadi lebih baik apabila dia memilih menjadi PNS. Selanjutnya saya ingin mengklarifikasikan pernyataan dari pembicara kedua. Di sini kami ingin membawakan bahwasanya pembicara kedua mengkhawatirkan bahwasanya kami ingin menyatakan bahwasanya apabila Rizky memilih PNS dan hal tersebut sudah didorong oleh orang tuanya, bukankah dan apabila worst case-nya Rizky tersebut gagal di tengah karirnya, bukankah hal tersebut lebih ditolerir oleh orang tua dan juga masyarakat, karena hal tersebut sudah didorong dibandingkan dia gagal di perusahaan startup. Dan selanjutnya saya akan menuju ke ranah argumen kami, mengapa kami sangat mendukung sebagai Rizky lebih baik memilih menjadi PNS dibandingkan bekerja di perusahaan startup. Dalam artian bekerja di PNS di sini, dia balik lagi ke kampung halaman. Sebagai anak tertua, apalagi Rizky adalah pria, itu merupakan sebuah tanggung jawab moral, merupakan salah satu bentuk kita membalas kasih sayang orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Terkadang orang tua itu sudah dikatakan oleh pembicara pertama tim kami tidak membutuhkan bantuan finansial, akan tetapi dia membutuhkan hal kecil saja, yaitu kehadiran kita. Kita cukup hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, di masa-masa tua mereka sebagai anak. Dan hal ini tentu saja akan berdampak baik kepada orang tua dan juga akan menyenangkan hati Rizky tersebut. Yang poin yang kedua, sebagai anak tertua pria, Rizky itu akan menjadi panutan adik-adiknya. Dia akan memberi contoh kepada adik-adiknya. Bahwasanya di sini kami ingin menjelaskan lebih lanjut bahwasanya menjadi PNS itu tidak seburuk yang dipikirkan oleh pembicara kedua dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Dan pandangan mereka apabila bekerja di perusahaan startup maka kita akan langsung mendapatkan gaji yang besar. Tidak, hal tersebut juga masih perlu tahap-tahapan. Dan terima kasih, dan masih banyak sekali tantangan-tantangan apabila kita bekerja di perusahaan startup, seperti gaji di startup belum tentu stabil, dan juga jam kerjanya terkadang lembur, hingga orang-orang ataupun misal Rizky ini bekerja di luar, akan adanya kemungkinan dia lupa untuk menghubungi orang tuanya, dan juga ini akan menyebabkan hubungan dia dengan keluarganya tersebut akan menjadi lebih renggang, dan juga tidak adanya keharmonisan dalam keluarganya. Selanjutnya, kami ingin memberikan klarifikasi lebih lanjut. Rizky ini adalah seorang anak laki-laki tertua di keluarga tersebut.
orang tua semakin tahun akan semakin menua, Dewan Juri yang terhormat, maka akan mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, yaitu penyakit. Terkadang kita juga membutuhkan dukungan kepada orang tua kita. Kita harus mendampingi orang tua kita. Dan apakah menjadi PNS salah? Tidak sama sekali. Justru PNS di sini sangatlah bijak dan sangat baik dilakukan oleh Rizky. Dan saya sebagai Rizky tentu saya akan memilih PNS. Mengapa demikian? Yang pertama, hal ini sangatlah rasional untuk dilakukan. Saya mengingat bahwasanya saya anak tertua, dan juga saya seorang pria, dan saya harus memberikan hal-hal yang menjadi contoh atau panutan bagi adik-adik saya, menjadi teladan bagi adik-adik saya. Selanjutnya, poin yang kedua sudah dikatakan terima kasih penjelasan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, bahwasanya dengan adanya kita menjadi PNS ini pekerjaan lebih stabil, tentu saja pekerjaan kita lebih stabil dan juga karir lebih jelas dan terbebas dari PHK, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami ingin memberikan arahan kami bahwasanya argumentasi kami dalam parameter Rizky itu lebih sukses dan juga lebih bahagia itu akan lebih diyakinkan. Karena di sini Rizky itu hidup, tentu saja kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita memiliki tanggungan, kita juga memiliki tanggung jawab terlebih dahulu, apalagi itu adalah keluarga yang menjadi prioritas kita. Dan apabila menjadi PNS, apakah Rizky akan menjadi miskin? Tidak. Dewan Juri yang terhormat, banyak PNS-PNS yang kaya saat ini, dan apabila Rizky mengaplikasikan kemampuan atau skill-nya tersebut dengan secara baik, apabila dia menjadi PNS, tentunya akan ada probabilitas dia naik jabatan, sehingga juga akan turut menaikkan taraf keluarga Rizky tersebut. Selanjutnya, menjadi PNS itu juga sudah terpandang oleh masyarakat, mendapatkan citra yang baik, dan tentunya dengan dukungan dari masyarakat, orang tua, dan saya sebagai Rizky tersebut merasa nyaman apabila saya menjadi PNS. Hal tersebut tidak menjadikan saya terbebani sedikit pun. Justru saya merasa lebih bahagia, justru merasa lebih bangga menjalani diri saya. Saya bisa menjadi kakak yang baik bagi adik-adik saya bisa bekerja dengan baik, kehidupan saya baik, dan tentu saja hal ini sangatlah baik untuk dilakukan, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya kami ingin memberikan klarifikasi bahwasanya dalam argumentasi kami lebih baik dalam penyampaian bahwasanya hal ini tentu saja bermanfaat untuk Rizky tersebut dan juga untuk keluarganya. Dan sebagai Rizky, tentu saja saya akan dengan bangga menyatakan bahwasanya saya akan memilih PNS di daerah saya sendiri daripada bekerja di perusahaan startup. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim proposisi menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Untuk menutup pembicara substansi, saya undang pembicara ketiga dari tim oposisi. Dipersilakan. Halo, halo, aku kedengaran nggak? Iya, sangat kedengaran. Oke. PW preferensinya atau interupsi preference pakai unmute, jangan di-badger kalau bisa. Terus trigger warning maybe. Ya. Oke, aku akan mulai dalam 3, 2, 1. Portrayal dari tim pemerintah sangatlah tidak sebagus itu karena PNS tetap ada riskinya sama seperti startup. Sebelum saya masuk ke dalam 2 poin tuburukan saya akan masukkan ada 2 poin klarifikasi. Yang pertama, kedua sisi tim harus menyadari bahwa Rizky itu adalah seseorang yang sangat berskill. Dikarenakan ketika Anda bilang bahwa Rizky itu tidak dapat yang namanya orang yang sebagus itu atau orang yang se-skill itu, maka kedua sisi akan kalah dikarenakan ketika dia menjadi PNS, ketika dia tidak jadi pintar, maka dia tidak akan kemana-mana juga, gajinya tidak akan naik dan dia hanya dilihat seperti orang biasa. Kedua, kedua di saat itu karena startup itu pasti merupakan passion-nya, dikarenakan startup companies atau perusahaan startup tidak mungkin merekrut orang sembarangan, dikarenakan untuk startup apalagi startup yang baru tersebut, biasanya orang-orang perusahaan tersebut merekrut seseorang yang memiliki skill dan memiliki ideologi yang mirip-mirip saja seperti startupnya. Sehingga ini bisa didasari dari
motion slide tersebut dapat didasari bahwa dua klarifikasi itu dikarenakan tim pemerintah tidak ada mengerti sama sekali tentang dua klarifikasi ini. Saya memiliki 2 poin tubrukan. Yang pertama, sisi mana yang dapat memberikan jaminan hidup di dalam kehidupan Rizky, dan kedua, sisi mana yang dapat memberikan kebahagiaan sesungguhnya di kehidupan Rizky. Yang pertama, sisi mana yang dapat memberikan jaminan hidup di dalam kehidupan Rizky. Tim pemerintah yang membilang bahwa oh ya, PNS itu dia memiliki keuntungan, memiliki gaji pensiun nanti ya, gaji tetap. Kami bilang tidak. Anda harus mengerti bahwa PNS tersebut untuk yang namanya Anda keluar dari yang namanya dari middle lower class menjadi middle class atau middle upper class harus bekerja terus-menerus di PNS, dan itu bukanlah sesuatu yang sangat secepat itu. Ini artinya di sisi mereka bilang di sisi mereka pensiun itu tidak gaji tetap itu tidaklah sebanyak itu. Artinya bahwa kehidupan Rizky tidak akan dapat naik dengan secepat itu. Dan kedua, untuk yang namanya untuk tetap menjadi PNS, Rizky harus menaruhkan Rizky harus tetap bekerja di PNS, obviously. Ini artinya sedangkan pada dasarnya Rizky tidak memiliki passion terhadap menjadi PNS. Ini artinya Rizky tidak akan mengeluarkan effort yang sebegitu besar atau mengusaha sebegitu besar untuk yang namanya berdedikasi terhadap PNS. Rizky hanya akan melihat PNS tersebut adalah menjadi pekerjaan biasa, hanyalah melihat sebagai pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari, dan ini menempatkan posisi Rizky di mana risk yang didapatkan oleh Rizky menjadi sangat besar untuk dia dipecat oleh PNS. Akan tetapi poin ketiga, kalaupun Rizky mendapatkan gaji yang lebih banyak misalkan dikarenakan dia pintar ataupun bagaimana, kami bilang startup juga bisa melakukan hal tersebut. Lihat saja Tokopedia, lihat saja Gojek misalkan. Kedua, ketika Anda yang namanya menjalin bekerja keras dengan pada startup itu memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena pada startup pada dasarnya itu memiliki ide-ide khusus. Makanya namanya startup. Mereka tidak mengikuti, mereka biasanya memiliki inovasi baru yang seperti sudah dibilang oleh pembicara pertama saya. Ini artinya bahwa Rizky ketika bekerja di dalam startup itu dan membangun startup tersebut tidak memiliki risk yang segede itu. Artinya bahwa jaminan di sisi kami juga akan jauh lebih dapat juga menjadi stabil pada akhirnya, pada jangka panjang. Kalaupun dalam worst case scenario di worst case scenario di kedua sisi bahwa Rizky tidak mendapatkan pekerjaan, kami bilang ini tidak apa-apa karena Rizky mempunyai pilihan untuk bekerja di perusahaan lain misalkan, mempunyai pilihan bekerja untuk namanya di perusahaan startup lain atau perusahaan yang multi internasional. Mengingat bahwa Rizky berasal dari perusahaan startup dan skill itu, Rizky akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan orang lain yang mungkin tidak mendapatkan beasiswa, yang mungkin tidak kuliah di yang namanya kuliah di Jawa, di mana dunia sekarang ini sangat Jawa sentris. Kedua, kalaupun semua itu sudah gagal, walaupun kedua sisi dalam worst case scenario sudahlah gagal, poin saya kedua adalah sisi mana yang memberikan kebahagiaan walaupun duit itu tidak sebanyak itu. Kami bilang yang pertama, mereka bilang kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika Rizky tersebut mendukung orang tuanya, akan memberikan kebahagiaan kepada Rizky. Kami bilang tidak, dikarenakan mengerti bahwa Rizky tersebut sudah dipaksa sama orang tuanya. Rizky tersebut memiliki passion terhadap usaha startup itu, memiliki passion terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki ide tersebut. Ini artinya bahwa Rizky tersebut tidaklah selalu mendukung orang tuanya, bahwa tidaklah mereka ingin mendukung orang tuanya. Dan poin kedua, dalam worst case scenario, ketika dia bekerja di dalam PNS dan melihat pekerjaan PNS yang sangat segitu membosankan, maka dia akan membenci orang tuanya. Dikarenakan mengerti bahwa alasan Rizky masuk ke dalam PNS tersebut karena dorongan keluarga ya, dorongan orang tuanya sendiri. Ini artinya ini artinya kebosanan itu didasari dari orang tuanya itu. Ini artinya bahwa Rizky akan memblame orang tuanya itu sendiri, sehingga dia tidak akan mencintai orang
tuanya sebanyak itu. Dan kalaupun ada cinta dalam orang tuanya, di sisi kami juga ada namanya kebahagiaan untuk mendukung passionnya. Sehingga pada dasarnya dalam best case scenario, di sisi kami juga ada kebahagiaan yang jauh lebih secure. Kedua, challenge, mereka bilang tidak akan ada tekanan mental, dan challenge-nya dikarenakan challenge-nya itu kecil ataupun tidak akan kelelahan. Kami bilang ini tidak masuk akal dan kami tidak peduli. Karena mengerti bahwa rezeki tersebut sudah passion terhadap perusahaan startup itu. Lihat saja seperti kompetisi debat ini, bahwa Anda ada challenge yang sangat besar, walaupun challenge itu susah, Anda tidak ada memiliki yang namanya kelelahan. Anda tidak memiliki yang namanya kesalahan mental, dikarenakan Anda sudah ada passion terhadap debat itu. Ini artinya bahwa walaupun challenge itu besar, Anda tetap ingin namanya bekerja di perusahaan tersebut. Jika dibanding secara komparatif, jika dibandingkan di sisi mereka, bahwa mereka challenge-nya kecil dan membosankan, maka tidak ada effort dan tidak ada value, tidak ada nilai terhadap pekerjaan tersebut. Tidak ada kebahagiaan dalamnya bekerja di PNS tersebut. Ini artinya kebahagiaan di sisi mereka akan jauh lebih buruk ketika tidak ada ketika Rizky mengikuti PNS. Dan ketiga, mereka bilang, oh ya, Rizky itu mengikuti akan jauh lebih bahagia ketika mengikuti konservatif ideologi menjadi kakak yang baik. Kami bilang pada dasarnya Rizky, kami bilang ini sangatlah tidak eksklusif, karena Rizky yang mengikuti startup tersebut bisa saja masih menjadi contoh kepada adik-adiknya. Buktinya bahwa dia mendapatkan beasiswa, buktinya dia bahwa menjadi seseorang yang skillful itu akan tetap menjadi panutan bagi adik-adiknya untuk yang namanya meraih prestasi yang jauh lebih baik. Sehingga di sisi kami yang dipentingkan itu adalah seharusnya kebahagiaan dari Rizky tersebut. Dikarenakan kehidupan Rizky itulah sangat risky. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan 7 menit 20 detik, 7 menit 20 detik. Kita sudah selesai di pembicara yang substansi. Saya undang pembicara penyimpul dari tim oposisi, dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh ya, sebentar. Oke, saya akan mulai. Oh ya, timer. Oke, saya akan mulai pidato saya. Dalam 3, 2, 1. Ada dua hal yang sebenarnya harus dibuktikan oleh tim pemerintah. Pertama, kenapa menaikkan taraf hidup dari menengah ke bawah jadi menengah ke atas yang punya jaminan finansial itu tidak penting dalam debat ini. Kedua, kenapa kebahagiaan atas bersama keluarga ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting ketimbang mengajar passion yang dari tadi kami gaungkan. Kami berpikir mereka tidak akan pernah menang ketika bermain di ground kami, yaitu finansial mana yang lebih baik dan lebih besar, karena merupakan fakta sekali bahwa gaji PNS tertinggi pun adalah 5 jutaan pada posisi tertingginya, yang secara nominal akan kalah jauh dengan gaji CTO perusahaan startup ketika startup tersebut sukses. Sehingga yang seharusnya mereka buktikan secara sepenuhnya adalah kenapa cita-cita dan passion itu tidaklah penting sama sekali, dan yang terpenting adalah keluarga saja. Yang mana baru keluar pada pembicara ketiga pemerintah yang sudah terlalu terlambat, bahwa dengan memilih PNS juga merupakan pilihan keluarga akan mengurangi dampak negatif yang berupa keluarga akan lebih toleransi dan sebagainya. Meskipun tidak ada jaminan atas hal itu juga, ketika kita berbicara tentang orang tuanya yang sudah sangat tega, memaksakan kehendaknya untuk menjadi PNS. Sehingga argumen kami mengenai Rizky memilih passionnya masih terjustifikasi. Dikarenakan di sisi kami ada satu pencapaian yang pasti, yaitu kebahagiaan Rizky. Tentunya ada peluang gaji besar sekali, tapi pada kala startup gagal, yaitu pada doomsday scenario kami, yaitu Rizky masih bisa keluar dan bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya. Dan pada case senario terburuk pun di mana dia benar-benar gagal dan sama-sama tidak mendapatkan gaji baik jadi PNS maupun di perusahaan startup dan sebagainya macamnya, di mana dia tidak bisa membawa keluarganya keluar dan dari menengah ke bawah menjadi menengah ke atas ini, Rizky masih mendapatkan kebahagiaannya. Dan apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan ini? Kebahagiaan di sisi kami adalah kebahagiaan yang benar-benar nyata, di mana dia bahagia dikarenakan dia mengikuti passionnya. Secara komparatif, di sisi mereka ketika doomsday ini terjadi pun, kebahagiaan ini tidak akan ada. Karena secara dari awal ketika mereka memilih PNS yang merupakan juga pilihan orang tuanya dan bukan pilihan dirinya, di mana sedari awal mereka belum menjelaskan bagaimana PNS ini bisa dijustifikasi sebagai pilihan dari Rizky, itu artinya dia tidak mengikuti passion dari dirinya.
Dan kebahagiaan yang didapat seperti orang tua yang peduli kepada Rizky dan sebagainya macamnya merupakan kebahagiaan yang sangat toksik, dikarenakan artinya orang tuanya hanya melihat Rizky bukan sebagai dirinya sendiri, tetapi hanya berdasarkan Rizky ketika bisa menjadi PNS ini. Jadi di sini sudah terbukti bahwa passion Rizky merupakan hal yang lebih penting. Kemudian ada beberapa hal lagi di mana kami sudah menjelaskan bagaimana dorongan keluarga itu tidak valid dan relevan lagi dalam debat ini. Di mana Rizky yang sudah mengejar cita-citanya ke Jawa, itu berarti dia sudah meninggalkan keluarganya pada detik itu juga. Kemudian di sisi kami ada dampak sampingan yang juga lebih baik, yaitu akan adanya hilangnya budaya sandwich setidaknya bagi Rizky ini sendiri, di mana dia tidak perlu di mana kami tidak membenarkan budaya sandwich ini terjadi, di mana dia harus bertanggung jawab atas orang tuanya dan juga oleh adik-adiknya. Mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana yang merupakan hal yang penting atau berarti bagi Rizky ini, sehingga secara komparatif kami dapat mengatakan bahwa Rizky masih dapat memberikan atensi atau bahkan memberikan perhatiannya ketika dia sudah sukses nanti, bahkan dia mampu membawa keluarganya dari taraf finansial yang tidak stabil tadi. Kemudian masalah di mana hanya karena dia laki-laki itu juga tidak menjustifikasi bahwa dia wajib mengayomi keluarganya. Yang harus dijustifikasi adalah mengapa Rizky ini terlepas dari apapun gendernya, mengapa dia merupakan kepentingan darinya dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya dan dia harus berjuang demi itu dan meskipun harus mengorbankan hal lainnya. Dan maka dari itu kami bangga menolak mosi. Terima kasih tim pembicara penyimpul dari tim oposisi menghabiskan 4 menit 21 detik, 4 menit 21 detik. Untuk menutup keseluruhan ronde grand final ini, saya undang pembicara penyimpul dari tim proposisi. Baiklah, suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dalam perdebatan kali ini ada 3 poin konteksi yang dibahas, yaitu yang pertama mengenai moralitas, kemudian yang kedua tentang finansial, dan ketiga tentang kebahagiaan Rizky. Yang mana saya akan membuktikan bahwa dalam 3 poin tersebut, tim pemerintah berhasil memenangkan poin-poin tersebut. Memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai moralitas, kami percaya bahwa tim oposisi sangat mengabaikan tentang bagaimana kebahagiaan keluarga ataupun dorongan keluarga, tuntutan keluarga, dan lain sebagainya, sehingga hal yang paling mereka pentingkan adalah passion ataupun keinginan si Rizky itu sendiri. Padahal ketika Rizky membuat keputusan ataupun telah memilih sebagai PNS, walaupun terlepas dari itu dorongan dari siapapun, pada faktanya dia telah sadar terhadap keputusannya itu sendiri, sehingga kasus-kasus ataupun ketakutan-ketakutan dari tim oposisi mengenai ketika tidak sukses di PNS dia akan menyalahkan orang tua dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, kemudian ini berarti bahwa tim oposisi mengabaikan keluarga secara penuh dan perbandingannya yaitu dengan apa yang dibawakan oleh tim pemerintah. Yang pertama, Rizky dapat mensupport ataupun mendukung keluarganya tidak hanya secara finansial maupun kehadiran, karena walaupun kehadiran terkesan asumtif dan lain sebagainya, tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa apa yang benar-benar dibutuhkan keluarga adalah kehadiran dan juga ketika Rizky dapat menyediakan atau memprovide keluarganya dengan gajinya yang diperoleh dari PNS itu secara stabil dan terus-menerus, maka ini akan lebih baik. Ini akan lebih baik untuk Rizky dan juga keluarganya. Kemudian di poin yang kedua yaitu mengenai finansial. Poin-poin yang disampaikan oleh tim oposisi kebanyakan adalah mereka mengeneralisasi ketika memasuki startup Rizky akan secara konstan mendapatkan gaji yang besar dan ketika itu dia kemudian akan mensupport keluarganya dengan lebih baik. Kami katakan tidak. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa walaupun Rizky dengan kapabilitas yang luar biasa, dengan kemampuan dan skill yang luar biasa, di dalam suatu perusahaan ataupun kerja banyak hal-hal yang mempengaruhi
kesuksesan itu sendiri seperti yang tadi disebutkan, yaitu tentang kerjasama tim, tuntutan pasar, maupun pesaing-pesaing yang pada akhirnya akan terus berdatangan, sehingga hal inilah yang memberikan keraguan-keraguan tentang betapa beresikonya bagi Rizky untuk mengambil pekerjaan sebagai pegawai di startup. Kemudian perbandingannya yaitu ketika Rizky memutuskan untuk menjadi PNS, Rizky secara sadar, secara terang-terangan bersikap rasional, karena yang pertama dengan mengambil pekerjaan PNS tentunya dia akan mendapatkan gaji yang stabil dan ini dapat memenuhi tuntutan ekonomi keluarganya, karena kita ketahui bersama bahwa keluarga Rizky berada di bawah standar, dan oleh sebab itu maka butuh penunjang lain selain penghasilan orang tuanya, yaitu dengan gaji stabil yang dihasilkan Rizky dari pekerjaan PNS. Kemudian di poin ketiga yaitu tentang kebahagiaan Rizky itu sendiri, seperti dikatakan oleh tim oposisi bahwasannya ketika Rizky dapat menjadikan passion sebagai pekerjaannya, walaupun di hari terburuk dia akan tetap bahagia pada akhirnya. Tapi kami percaya bahwa hal-hal ini merupakan imajinasi belaka, karena pada dasarnya tetap saja walaupun sesuatu itu merupakan passion atau dan lain sebagainya, ketika tuntutan kerja yang berlebihan datang, tetap saja itu akan menimbulkan dampak-dampak terkait kesehatan mental dan lain sebagainya, yang mana ini juga merugikan Rizky. Kemudian apa yang paling bermasalah dari tim oposisi yaitu mereka amat sangat mendegradasi pekerjaan PNS. Ketika orang masuk PNS berarti pekerjaan repetitif, membosankan, dan juga tertekan secara fisik dan mental, padahal tidak melulu pekerjaan PNS sama seperti itu, karena pada dasarnya PNS bekerja karena tuntutan pekerjaan dari pemerintah, dan juga si Rizky ini dapat mengembangkan di PNS itu sendiri seperti yang telah disebutkan oleh pembicara kedua saya. Kemudian ketika dan secara finansial, karena Rizky telah memenuhi dua parameter dari finansialnya tercukupi dan stabil, maka ini dapat menjamin kebahagiaan Rizky lebih lanjut. Oleh karena alasan-alasan itulah kami menang, karena yang pertama kami menyelamatkan prioritas Rizky yaitu orang tua, dan kemudian yang kedua Rizky dapat bahagia dan juga passion tetap terjalin. Terima kasih. Terima kasih pembicara penyimpul menghabiskan waktu 4 menit 27 detik, 4 menit 27 detik. Demikian perdebatan Grand Final Round pada sore hari ini. Untuk hasilnya akan langsung ada di pengumuman. Kemungkinan besar sekitar 15-30 menit ke depan. Jadi teman-teman boleh stay di ruangan Zoom ini ataupun menunggu sebentar, nanti akan diinfokan kembali. Terima kasih.
Halo semuanya. Halo semuanya, kita akan segera pengumuman untuk juara-juara baik pembicara maupun tim. Jadi teman-teman boleh ngajak teman-temannya bergabung. Nanti kalau misalnya pas teman-temannya juara boleh reaction ya. Oke, baiklah teman-teman, screen-nya sudah di-up. Sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama-tama, terima kasih kepada Medans Debater Forum yang telah mengundang teman-teman, saya dan Ari juga, serta 13 invited EJU, dan menyediakan platform untuk berdebat dalam bahasa Indonesia yang kompetisinya sangat-sangat menarik dan kita juga banyak belajar di sini sama-sama. Semoga kompetisinya menjadi kesempatan buat teman-teman semua dapat belajar dan mendapatkan pengalaman menarik dari kegiatan perdebatan, mengasah critical thinking, dan siapa tahu juga dapat teman-teman baru di sini ya. Nah, yang kedua, saya juga berterima kasih kepada 13 invited educators yang telah menyediakan weekend-nya untuk menjuri perdebatan di tingkat mahasiswa. Mungkin teman-teman yang sedang persiapan KDMI ataupun kompetisi lainnya, selamat, good luck untuk aktivitas yang akan diikuti dalam lomba debat manapun. Dan yang terakhir tentu saja kepada semua debaters dari Indonesia yang saya lihat dari list pesertanya memang sangat ramai. Semoga apapun yang teman-teman kritik saran boleh disampaikan, dan kalau misalnya masih mau feedback langsung aja dihubungin juri-jurinya dan dihubunginya baik-baik supaya segera dibalas ya. Karena ini weekend, siapa tahu habis ini masih mau ada kegiatan lain. Selamat menikmati waktunya dan kami ucapkan congratulations buat semuanya yang telah melewati sampai kepada sore hari ini. Kita langsung saja
Pada Ali mengumumkan 10 best speaker. Oke, thank you Feli. Langsung saja tanpa berlama-lama, top 10 best speakers KDMN 2021. Pembicara terbaik ke-7. Oke, jadi ada beberapa debater yang dapat ke-7. Jadi co-7. Pembicara terbaik ke-7 pertama adalah dengan speaker skor 226, average skor 75,33, selamat kepada Rani Claudia dari tim Hayu. Selamat. Oke, next. Pembicara terbaik ke-7 juga. Speaker skornya sama, 226, average-nya 75,33, jatuh kepada Wendy Belinda Tiantini dari Bipang. Hore. Selanjutnya, Co7 juga. Speaker skor sama, dan dengan rata skor yang sama juga, jatuh kepada Vega Aisyah Alivia dari tim Unstoppable. Hore, congrats. Next. Wah, banyak banget Co7 best speaker-nya. Oke, dengan speaker skor yang sama, juga rata-ratanya sama, jatuh kepada Siti Hanifah Rahmadianya dari Capek Cuma 8 Besar Terus. Selamat ya, udah nggak 8 besar terus lagi. Oke, next. Wah, masih ada lagi. Co7 best speaker. Dengan skor dan rata-rata yang sama, Rahman Megaputra dari tim Unstoppable. Hore. Next, Co7 best speaker yang kesekian. Dengan jumlah skor dan rata-rata yang sama, jatuh kepada Prima Anggraini Utomo dari tim DMK featuring PMK. Selamat. Next, masih ada lagi Co7 best speaker. Dengan jumlah dan rata-rata skor yang sama, jatuh kepada M. Ilham Firdaus dari Pemuda Tersesat. Oh, oke, kita udah masuk ke Co-second best speaker. Dengan speaker skor 227 dan rata-rata 75,67, jatuh kepada Sabina Andralfi dari Chicken Katsu. Hore, selamat. Next, Co7 best speaker. Dengan jumlah skor dan rata-rata yang sama, jatuh kepada M. Aldi Rahman dari Unstoppable. Hore. Next, Co-second best speaker. Jumlah skor dan rata-rata skornya yang sama, jatuh kepada Golden Wijaya Untoro dari Ubaya 1. Congrats. Next, Co-second best speaker yang kesekian dengan jumlah dan rata-rata speaking score yang sama, jatuh kepada Nathaniel dari Ubaya 1. Hore, selamat. Co-second best speaker yang kesekian dengan jumlah dan rata-rata speaking score yang sama, jatuh kepada Nur Hidayah Anggraini dari Chicken Katsu. Oke, akhirnya kita sampai ke puncak dari top 10 best speaker. Mari kita beri applause dan selamat kepada overall best speaker KDMN 2021 dengan rata-rata jumlah skor 228, rata-rata 76, jatuh kepada Ridho Irawan dari Pemuda Tersesat. Hore, sekarang sudah tidak tersesat lagi karena udah jadi best speaker. Masih ada lagi top 10 reply best speaker. Pembicara penyimpul terbaik 9 atau Co9. Average-nya 36,83, selamat kepada Rudolf Reiner dari DKM featuring PMK. Co9 yang kedua dengan average score 36,83 juga, selamat kepada Hoirunisa Suhandarini dari Urawa Red Diamonds.
Selanjutnya Ko9 Best Reply Speaker dengan average yang sama. Selamat kepada Ahmad Buhori dari Usakti 1. Selanjutnya Ko7 Best Reply Speaker dengan rata-rata 37. Selamat kepada Winnie Himawati dari Ubay 1. Congrats. Another Ko7 Best Speaker dengan average 37. Selamat kepada Karisma Nurul Izzah Suharyono dari tim AHI. Gitu ya penyebutannya. Ya. Oke, selanjutnya Ko5 Best Speaker dengan average 37,17. Selamat kepada Putri Oktavia dari tim Hayu. Next, Ko5 Best Reply Speaker dengan average 37,17. Selamat kepada Rima Amalia Dana Diaksa. Selanjutnya, Ko3 Best Speaker, Best Reply Speaker, dengan average 37,33 jatuh kepada Tiwi Maestika dari tim Siginjai. Selamat. Next, another Co-Third Best Reply Speaker dengan average score 37,33 jatuh kepada Muhammad Nur Ihsan Rashid dari ZIF UNM. Selamat. Oke. Second Best Reply Speaker dengan average score 37,5 jatuh kepada Yohanes Timothy Jeremy Terok dari Kawanua. Dan akhirnya Best Reply Speaker di KDMN 2021 dengan average score 37,67 kita berikan selamat kepada Rido Irawan dari Pemuda Tersesat Lagi. Wah, semakin menemukan jalan ya. Best Reply dan Best Speaker disambut semua. Oke, untuk pemenang dari KDMN akan dilanjutkan oleh Feli. Silakan. Oke, untuk selanjutnya, untuk tim, prestasi tim, saya akan mulai dengan juara 3 bersama. Itu saja diraih oleh Capek Cuma 8 Besar Terus dan Unstoppable. Selamat untuk kedua tim. Selanjutnya, tadi kita sudah berdebat dan mendengarkan perdebatan dari tim Chicken Katsu dan Ubaya 1 sebagai proposisi dan oposisi. Dengan mosi sebagai Rizky, Dewan ini akan memilih bekerja sebagai PNS daripada perusahaan startup. Tadi ada beberapa penjelasan yang cukup potensial, namun perlu dikembangkan lagi, jadi perdebatannya masih bisa naik tingkat lagi di dalam level argumentasi dan konten, sehingga teman-teman tadi juga sudah mendeliver isu-isu juga yang ternyata sangat realistis dengan dunia, terutama di Indonesia, dan itu tentu saja memberikan ya sedikit gambaran bagi teman-teman di sini ataupun kita-kita juga yang mungkin di masa depan akan menghadapi pilihan tersebut. Maka kita akan lihat siapakah pemenangnya. Jurinya ada saya, Feliani, ada Ali. Siapa itu Ali? Ada Ari dan ada Mbak Astri. Maaf, salah nama Ari. Sio, kamu siapa? Lanjut. Langsung saja. Jadi, pemenang kompetisi debat mahasiswa Nusantara 2021 adalah oposisi Ubaya 1. Selamat. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa diberitahukan dan diumumkan dari Ketua Juri. Dari saya, Feli dan Ari, kami pamit undur diri. Terima kasih dan semoga dapat berjumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Silakan. Halo semuanya, makasih buat Kak Feli dan Kak Ari yang udah menjelaskan mengenai pemaparan pemenang dari KDMN dan juga Best Speaker.
Dan kami segenap lembaga Media Debaters Forum juga mengucapkan terima kasih banyak baik kepada ketua juri dan juga para dewan juri yang telah membantu menyukseskan acara KDMN 2021. Untuk para peserta, selamat kepada para pemenang. Bagi para pemenang untuk bisa klaim hadiahnya itu bisa langsung chat ke panitia acara KDMN 2021. Untuk hadiahnya itu akan didapat oleh juara 1, juara 2, overall best speaker dan juga replay best speaker. Dan untuk para peserta yang lain jangan berkecil hati, kami berharap kita dapat berjumpa di kompetisi serta acara dari MDF berikutnya. Dan jangan lupa untuk isi link agar dapat mendapatkan sertifikat kompetisi KDMN 2021. Sekian dari acara kita pada hari ini. Sekali lagi, congratulations for all of you the winners, and thank you for all of the judges. Selamat sore and happy weekend ya guys. Thank you.